Kejutan terjadi di babak ke-6 Prague Festival 2024 dengan tumbannya beberapa unggulan. Mateusz Bartel dari Polandia yang selalu menempati juru kunci secara mengejutkan mengalahkan Gukes. Pecatur tuan rumah Nguyen Tai dengan elo rating 2630 di luar dugaan mengalahkan pecatur nomor 1 Iran Farhan Makhshodo. Pemuncak klasemen Abdusattorov dikalahkan Praggnanandhaa melalui pembukaan yang telah dipersiapkan dengan baik. Praggnanandhaa membuat Abdusattorov menyerah di langkah ke-56. Hari ini kita akan mereview 3 pertandingan di Prague Festival 2024. Memegang buah putih, Nguyen tampil apik sejak di pembukaan. Farhan lalu mendorong pion D5. H3, terjadi pertukaran gajah dan kuda. Setelahnya, kedua pihak menyusun strategi permainan dengan menempatkan perwiranya di tempat strategis. Hingga di langkah ke-12, putih merusak struktur pion hitam di sayap raja dengan menukar gajah dan kuda. Dari situasi inilah, Nguyen melancarkan gelombang serangan yang brutal. Di langkah ke-14, Nguyen membuka serangan di jalur H dengan dorong pion H4. Sampai di sini, sasaran tembak putih mulai jelas, yaitu mengarahkan serangan di sayap raja. Pada langkah ke-17, Farhan melakukan langkah blunder dengan kuda E4. Sebuah langkah yang mengabaikan serangan putih. Di sini Farhan sebaiknya mengadu benteng di D8 atau menteri ke E7. Tetapi langkah ini tidak dijalankan Farhan. Setelah kuda E4, Nguyen melancarkan serangan yang masif, mulai dengan benteng H3. Benteng C5, kuda D4, menteri C7, pion F3, kuda G3, pion B4 usir benteng, benteng lari sambil menyerang menteri, kemudian menteri memukul pion F6, Farhan melakukan langkah lemah dengan menteri C3. Berniat menyerang raja, tapi justru memberi tempat yang aman bagi raja di F2. Sambil menekan kuda. Kuda F5, pion F4, kuda D6, raja G1, dilanjutkan kuda E4, menteri E7, menteri CD8, pion B5, gajah kali pion, benteng E3, menyerang kuda, gajah A4, juga menyerang benteng, benteng ke D3, menteri C5 menawarkan pertukaran, Nguyen terlebih dahulu melakukan skak dengan benteng, raja menepi, menteri kali pion, mengancam mat di G7, benteng G5, benteng kali benteng. Sampai di sini, Farhan tidak melanjutkan permainan. Sebab setelah kuda kali benteng, menteri skak, raja G8, benteng G3. Hitam pasti kalah. Di meja lain terjadi permainan seru antara pecatur andalan India dengan juru kunci klasemen Mateusz Bartel. Kedua pemain mengawali permainan dengan memajukan pion depan menteri. Setelahnya, kedua pemain menjalankan langkah teori dengan baik. Gukes lalu membawa gajahnya ke H2. Mateusz Bartel menawarkan pertukaran gajah, kuda E5, pion C6, gajah D3,
pertukaran gajah dan kuda, kuda D7, pion F4. Di langkah ke-13, Matthias Bartel menemukan langkah yang kuat, menteri skak, membuat Gukes menghabiskan banyak waktu berpikir. Setelah Raja D2, Matthias Bartel melakukan rangkaian langkah yang tepat. Permainan berlanjut dengan menteri F3, pion F5, pion N pasan, menteri kali pion F6, pion G4, pion B5, benteng D1, pion B4, kuda E2, kuda E5, menteri G3, kuda C4, mengancam mat di B2, kuda D4, benteng E8, pion G5, menteri D6, gajah G1, kuda E4. Pergerakan dua kuda hitam sangat dinamis, membuat Gukes kewalahan menangkis serangan hitam. Setelah ini, permainan menjadi dikuasai sepenuhnya Matthias Bartel. Hingga di langkah ke-40, Gukes harus menyerah dengan posisi raja yang terjepit. Game antara Abdusattorov versus Praggnanandha berlangsung dalam nuansa Ruy Lopez. Di langkah keempat, Praggnanandha membuat langkah spesial dengan kuda E7. Ini merupakan persiapan dari Praggnanandha menghadapi Ruy Lopez. Setelah langkah ini, Praggnanandha sering meninggalkan meja pertandingan, membiarkan Abdusattorov berpikir keras. Permainan berlanjut dengan rokade, kuda G6, C3. Praggnanandha lalu mengambil inisiatif di sentrum dengan dorong pion D5. Pion E kali D, menteri kali pion, gajah menyerang menteri, menteri ke D3, gajah C2, menteri DE6, benteng E1, melakukan shadowing terhadap raja, gajah E6, pion D4, gajah E7, gajah E3, pion E kali D, kuda kali pion, pertukaran kuda, rokade, kuda D2, pion menyerang gajah, gajah E3, menteri C7, menteri H5, benteng A ke D8, pion G3, benteng D5 menyerang menteri, menteri mundur, pion B5, pion F4, menteri C8, gajah E4, benteng mundur, pion A4, dan gajah menyerang menteri. Menteri ke F2, Praggnanandha lalu menawarkan pertukaran gajah, pion A kali B5, pion juga memukul, gajah ke G2, kembali hitam menawarkan pertukaran gajah, Abdusattorov menolak pertukaran. Praggnanandha kemudian melakukan tekanan di sayap menteri dengan pion B4, pion C4. Situasi ini membuat hitam membawa gajahnya ke F6, menguasai main diagonal, menyerang pion B2. Putih lalu menyerang menteri dengan benteng AD8, menteri D7, pertukaran benteng terjadi, kuda E4, membuka akses menteri melindungi pion B2, Praggnanandha membawa menterinya ke D3,
Tempat yang strategis bagi menteri membuat posisi putih semakin tertekan. Gajah kali pion, menteri juga memukul pion, disusul kuda menyerang menteri, menteri ke B3, gajah F3, pion H6, gajah H5, menteri E4, kuda terkena serangan 2 kali, dan menteri hitam menguasai main diagonal yang mengarah ke raja. Abdu Satoroh menyerang menteri dengan gajah. Menteri ke B3, benteng E2, benteng kali kuda. Jika gajah kali benteng, menteri skak di D1. Selanjutnya menteri kali gajah. Sebab itu, gajah tidak memukul benteng, tetapi benteng skak. Membuka diagonal gajah menjaga petak D1. Praknananda membawa rajanya ke H7. Disusul gajah kali benteng. Kemudian langkah yang sangat kuat dari Praknananda, gajah menyerang menteri, dan juga raja di belakangnya, memaksa menteri memukul gajah. Praknananda memukul gajah. Ancaman mat di G2. Putih lalu mengadu menteri. Menteri skak, benteng menutup, menteri kali gajah. Hitam unggul dalam jumlah perwira. Menteri E3, gajah E6, benteng E2, kuda E7, menteri diadu, menteri skak, menteri menutup, pertukaran menteri, pion B3, raja F2, pion G6, pion G4, raja G7, pion H3, raja F6, benteng E4, pion H5, raja G3, kuda D5, raja H4, pertukaran pion, raja kembali ke G7, pion G5, gajah F5, benteng C4, gajah C2, raja G3, kuda E3 menyerang benteng. Sampai di sini Abdu Satoroh menyerah. Melihat langkah selanjutnya, kuda D1, di mana pion B2 akan jatuh, dan hitam akan menciptakan pion bebas di jalur B. Dengan hasil ini, Abdu Satoroh memimpin di klasemen disusul 3 pemain yang memiliki 3,5 poin, yaitu Parham, Richard Rapport, dan Praknananda. Menarik melihat bagaimana sepak terjang Praknananda yang mulai menunjukkan performa terbaiknya.